Dibantu Bisa lagi, Bapak. bisa membantu, Pak? Udah. Iya, terima kasih Bapak Hastanto. Oke, silakan Bapak Abdara bisa di-share screen-nya. Sudah di Recordnya sudah, Oh ya. iya, sudah dibantu sama Bapak Hastanto. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semua atau adik-adikku semua? Baik, Kak. Baik, Alha- Pak. Alhamdulillah baik-baik ya. Semoga kita selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Nih, Oke. Eh, Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita hari ini bisa berkumpul dan bertatap muka dalam perkuliahan mata kuliah regulasi pangan. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabiullah dan Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah peradaban zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti Islam yang kita imani saat sekarang ini. Baik, adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang regulasi pangan ya adik-adik di mata kuliah regulasi pangan. Di sini di pembelajaran regulasi pangan ini ada tiga ya. Yang pertama itu adalah definisi, terus uh, yang kedua adalah ruang lingkup, terus yang ketiga adalah pentingnya regulasi pangan. Apakah adik-adik semua tahu apa itu regulasi pangan? Oke. Uh, Regulasi pangan itu terdiri dari dua kata ya. Yang pertama itu adalah regulasi, terus yang kedua adalah pangan. Regulasi dan pangan ini memiliki makna tersendiri. Dia memiliki makna masing-masing. Regulasi itu adalah aturan, terus yang kedua itu adalah pangan. Pangan ini merupakan salah satu yang bersumber dari hayati ya, bersumber dari hayati yang sudah diolah menjadi makanan dan akan dikonsumsi oleh manusia. Itu adalah pangan. Selanjutnya, adik-adik semua, tadi sudah saya jelaskan pengertian atau definisi regulasi dan pangan. Apakah adik-adik bisa menjelaskan definisi secara umum yang berkaitan dengan regulasi pangan? Oke, adik-adik terima kasih sudah menjelaskan. Oke, saya akan melengkapi ya. Apa itu regulasi pangan? Eh, Regulasi pangan merupakan seperangkat ya, seperangkat aturan, tapi di slide tidak ada definisinya adik-adik ya. Regulasi pangan merupakan seperangkat aturan ya adik-adik semua, karena kita saat tadi sudah menyinggung aturan ya, karena regulasi itu aturan, seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur berbagai aspek, misalnya aspek konsumsi, aspek pengolahan, aspek eh, distribusi dan produksi dengan tujuan serta banyak maaf adik-adik semua serta melindungi kesehatan ya kesehatan bagi para konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut dengan tujuan eh, untuk melindungi konsumen dari resiko berbahayanya
salah satu bahan kimia yang terkandung dalam produk tersebut. Ini adalah yang kedua, itu adalah mengapa regulasi pangan itu penting sekali. Yang pertama itu adalah melindungi konsumen. Artinya di dalam melindungi konsumen ini memastikan produk makanan atau aman, bergizi, dan tidak menyesatkan. Melindungi kesehatan masyarakat dari risiko kontaminasi dan praktik curang. Artinya melindungi kontaminasi ini, misalkan produk itu mungkin bahan kimianya dia agak-agak melebihi dari sesuai yang dengan aturan yang sudah ditentukan. Terus yang kedua adalah meningkatkan kualitas. Dengan adanya aturan regulasi ini bisa meningkatkan kualitas dalam artian apa? Eh, karena meningkatkan dengan adanya aturan ini, para perusahaan yang akan memproduksi suatu produk ini dia harus sesuai dengan ketentuan dengan aturan yang berlaku ini, sehingga dia bisa meningkatkan kualitas. Terus yang ketiga adalah fasilitas perdagangan. Ini menyediakan kerangka kerja yang harmonis untuk perdagangan pangan baik domestik, internasional, dan dengan meminimalkan hambatan teknis. Oke, adik-adik semua ada yang bertanya sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Kalau ada yang tidak bertanya, kalau tidak ada yang bertanya, oke, saya akan lanjutkan yang berkaitan dengan ruang lingkup ya, ruang lingkup regulasi pangan dan jenis-jenis produknya. Yang pertama itu adalah standar keamanan pangan. Penetapan batas maksimum pencemaran. Cemaran dalam artian di sini misalkan seperti yang saya katakan tadi, batas maksimum bahan kimianya berapa, terus mencemari, dia terkeluar dari residu pestisida dan mikroorganisme patogen. Terus yang kedua adalah label dan informasi gizi. Label itu harus dilengkapi dengan informasi gizi setiap kemasan yang ada. Terus yang ketiga adalah higienis dan sanitasi. Aturan mengenai kebersihan, kualitas produksi, peralatan, dan personil. Artinya bahwa pada saat melakukan produksi, semua peralatan dan personil itu dia harus bersih dan higienis. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah impor dan ekspor. Prosedur dan persyaratan untuk impor dan ekspor produk pangan memastikan kebutuhan internasional, kepatuhan internasional. Yang terakhir adalah kesimpulan dan tantangan ke depan. Uh, kita tahu bersama bahwa uh, persaingan global suatu produk di dunia ini sangat ketat sekali, sehingga regulasi itu harus diketatkan dengan banyaknya beredar suatu produk yang ada di Indonesia. Kesimpulan, regulasi pangan adalah pilar utama dalam menjaga kesehatan masyarakat dan integritas industri pangan. Ini adalah kerangka kerja dinamis yang terus berkembang. Dan tantangan yang dihadapi, adaptasi terhadap inovasi pangan baru dan teknologi produksi. Terus yang kedua, harmonisasi standar internasional untuk memfasilitasi perdagangan global. Yang ketiga adalah peningkatan kesadaran dan partisipasi konsumen dalam isu keamanan pangan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdara. Selanjutnya silakan Bapak Iwayan. Ya, makasih Pak Abdara. Ya, artinya sekarang udah pada tahu ya gimana sebaiknya membelajarkan mahasiswa. Mungkin saya minta komentar dari temennya. Bu Devi, kira-kira dengan penyajian Bu Abdara seperti apa komentar Ibu? Dari berdasarkan komentar-komentar saya yang sebelumnya. Oh, baik Pak, mohon izin untuk memberi komentar ya. Eh, saya kira Pak Abdera sudah cukup baik dalam penyampaian materi. Akan tetapi saya
belum melihat ya pemaksimalan penggunaan eh, ya media pembelajaran gitu ya. Dan juga mungkin eh, bisa mendorong agar peserta atau mahasiswa di sini bertindak lebih interaktif ya, Bapak. Kurang lebih seperti itu, Pak, yang bisa saya berikan masukan kepada Pak Abdara. Oke, Pak Yudi, ada bisa memberikan komentar? Ya, Kasih, Bu. terima kasih Prof. Terkait dengan apa tadi hampir sama dengan saya tidak apa kurang membanyak pakai tool-tool sudah itu kesannya apa mahasiswa hanya mendapatkan masukan jadi kayaknya hanya satu arah kayak gitu. Ya. Jadi mungkin saya terima kasih juga Prof atas masukannya tadi karena saya banyak belajar karena di kami itu kan karena politeknik itu banyak prakteknya gitu. Jadi kami untuk apa teori itu agak sedikit kurang. Mungkin akan kami perbaiki lagi untuk ke depannya seperti yang di apa ya tadi Ibu ini tadi lebih sangat bagus itu ada masukan terkait dengan tambahan-tambahan tool-tool yang ada di internet atau juga pakai learning juga pakai contoh-contoh sudah tuh adanya pembahasan untuk satu arah apa enggak satu arah tapi kita berkomunikasi aktif dan ini apa namanya mendapat umpan balik nantinya. Mungkin seperti itu juga yang di apa kesimpulannya kayak gitu, Prof, yang saya amati. Mungkin itu, Prof. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. makasih Pak Yudi. Ya, jadi seperti itu. Sebenarnya kita ingin mencapai apa dalam pembelajaran? Itu penting. Capaian pembelajaran jadi arah. Ya, nanti mengenai strategi, Anda mau menggunakan mixed method atau menggunakan mode daring atau hybrid atau eh, apa bauran itu juga tergantung kita mau mencapai itu dengan cara seperti apa. Itu strategi pembelajarannya. Dan metode pembelajaran digunakan apa? Diskusi, case study. Nah, itu harus diperhitungkan supaya kira-kira dengan capaian pembelajaran itu kita bisa mencapai hasil yang optimal enggak dalam pembelajaran, terutama terkait dengan hasil belajar dari mahasiswa. Jadi sebenarnya capaian pembelajaran itu yang mencapainya adalah siswa itu sendiri, mahasiswa itu sendiri. Sehingga kalau itu belum ada gambaran, kira-kira ada kesulitan dia untuk memaknai atau dari sisi meaningfulnya, itu dari sisi kegairahannya belajar atau joyfulnya, itu juga harus diperhitungkan dalam pembelajaran. Nah, kalau secara keseluruhan ya, jadi kalau menggunakan platform pembelajaran hibrid atau modenya daring dan offline dan daring dikombinasikan, itu intinya adalah apa mana duluan yang apa dia harus mengerjakan tugasnya duluan atau akses ke LMS dulu, kemudian di kelas kita tinggal nagih penguasaannya. Ini harus dibiasakan supaya mahasiswa kita itu terkondisikan untuk kemandirian belajarnya lebih baik, gitu ya. Jadi secara keseluruhan saya kira kalau Bapak Ibu mengkomunikasikan sesuatu itu akan terasa kira-kira apa yang saya omongkan ini ditangkap nggak dengan baik atau ada kira-kira gangguan dalam pemahaman karena ada yang belum yang harus dikuasai seperti istilah-istilah yang harus dikuasai terlebih dahulu konsepnya sehingga itu akan menuntun dia untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih lanjut gitu ya. Mana yang duluan ya seperti tadi eh, pembelajaran kalau mode daring itu sebaiknya menggunakan flip class. Di kelas itu offline kita hanya menagih apa yang sudah dia kerjakan oleh mahasiswa. Kalau memang kita minta di tugasnya itu dia harus presentasi mengenai materi yang hari itu diajarkan, dia suruh presentasi. Karena dengan presentasi dia menyiapkan diri dan kita hanya melihat sejauh mana penguasaan dia
kemampuan dia untuk menangkap apa yang dipelajari secara mandiri. Nah, kewajiban kita memang menyiapkan bahan-bahan atau sumber belajar yang beraneka ragam, baik itu melalui PowerPoint, melalui e-book, melalui video, atau melalui AI sekarang ya. Itu silakan dia bereksplor tentang apa yang ingin dicapai dalam capaian pembelajarannya. Nanti di LMS juga eh, apa namanya, RPS kan juga diunggah di situ harusnya gitu ya. Jadi dia tahu mau mencapai apa. Makanya persiapan ini RPP RPS dari dosen ini dituntut untuk benar-benar outcome based education seperti yang sudah dipelajari. Apa yang outcome yang ingin dicapai itu benar-benar tercapai. Itu pun evaluasinya seperti apa itu harus runtut ya. Nah, sederhananya pembelajaran itu adalah segala kondisi yang diciptakan atau situasi yang diciptakan oleh dosen yang membuat mahasiswa itu belajar dalam arti dia memperoleh perubahan perilaku baik secara kognitif dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak dia bisa menerapkan suatu konsep bisa menerapkan suatu konsep, dari tidak bisa mengevaluasi bisa mengevaluasi dan sampai di ranah high order thinking dari dia tidak bisa menciptakan sesuatu bisa menciptakan sesuatu. Nah, cara efektif dari dia tidak punya inisiatif belajar mandiri, dari tidak punya tanggung jawab mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Karena kalau sudah kita tagih, kalau dia mengingkari tanggung jawabnya, itu menjadi bagian penting untuk kita selesaikan secara edukatif ya. Artinya disitulah fungsi kita sebagai pendidik ya, sebagai pendidik. Dan saya kira kalau dari sisi komunikasi, Bapak Ibu, saya kira nggak ada masalah. Sekarang capaian pembelajaran itu tercapai atau tidak. Itu saya kira ya komentar secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatiannya. Tampilan Bapak Ibu sudah diupayakan optimal. Jadi mungkin karena kita sering lupa bahwa kebiasaan-kebiasaan kita yang terbentuk itu juga mempengaruhi apa yang kita ajarkan. Atau Anda punya apa namanya hmm, dosen idola yang juga ngajarnya sama dengan Anda bisa jadi. Mungkin dia lebih menjadi idola karena dia menyentuh mungkin dapat memudahkan kita memahami sesuatu. Nah, seperti Bu Devi itu tadi kalau kalimat-kalimat yang Ibu lisankan itu Ibu tuliskan dalam slide justru lebih lebih mudah dipahami daripada yang ditekskan gitu ya. Itu saya kira. Terima Baik, kasih lagi sekali. Saya kira Bapak Ibu mungkin nanti dalam real teachingnya benar-benar mempertimbangkan hal-hal yang kita bahas tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Terima kasih wabarakatuh. banyak Terima Pak kasih, Wan Prof. atas